Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidina. Kita punya ya Rabbi Taufa. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Halaman 12 ya, 12. Ya ajwadal khalqi man yusri bi tal'atihi sawul ghamami fayazhud naftu fil akami. Ya Rabbi balil maqasidana waghfir lana ma madha. أتيتنا بكتاب جل منزله سبحانه منشئ الإنسان من عدمه. واغفر لنا ما مضى. Yang paling bawah. Yafna zaman wa tafna ajaibuhu tafajjara ilmu min azil alimin. Halaman 13. Il huda wali asnabil qulubi hawa yajri bimaujin minal irfani multazimi. Ya Rabbi Mustafa بفضل أصحابك الأبطال قد جمعت آياته وغدت مرعية الحلم. يا ربي
ustazah yang sudah hadir di Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah bulanan 1 bulan sekali tiap minggu pertama awal bulan. Alhamdulillah sudah dibuka dengan suratul Fatihah dengan niat-niat yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, saya nggak sebutin satu-satu namanya, wabil khusus yang mengisi acara pada pagi yang berkah ini, kesempatan di tanggal 1 bulan Oktober. Kalau orang lihat tanggalan, emang kemarin hari libur, Kamis. Jadi kata orang sekarang long weekend. Ya Bu ya. Jadi hanya orang-orang yang spesial yang dipilih oleh Allah. Sebab ke arah puncak macet. Ya Bu ya, kalau udah long weekend. Kemana yang merupakan hiburan-hiburan biasanya padat. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan, taufik dan hidayah. Sekalipun ada long weekend, tapi kita kepengen tetap hadir karena pengajiannya sebulan sekali. Kalau ibu nggak datang, ibu nggak lihat wajah saya 2 bulan. Betul Bu? Jadi alhamdulillah hari ini Majelis Taklim berkesempatan dari Majelis Taklim As-Sairi Duren Sawit. Ibu tahu Duren Sawit? Dursa. Ya, pimpinan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Asya. Masya Allah, kita doain para ustazahnya, ada Ustazah Badriyah, ada Ustazah Rahmah. Masya Allah, semua pimpinan-pimpinan taklim, ya, alhamdulillah bersama jamaah As-Sairi kita doain mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, ilmunya manfaat, tambah giroh, ya Bu ya, tambah semangat karena mendapatkan kesempatan kita bersilaturahmi pada pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Ibu hadirin sekalian, baru saja saya kembali dari Klender. Pukul 7 saya sampai di Masjid Al-Husna. Ya, sudah saya ceramah di sana, sudah saya kemari ketemu ibu sekarang. Alhamdulillah. Sebenarnya sih di mobil saya kayak orang pengen injek gas aja bawaannya. Yang nyetir sopir saya, tapi saya di belakang tuh pengen ikutan injek gas romannya kaki saya. Biar gak ketinggalan ketemu sama ibu di sini. Alhamdulillah. Ya, selepas ini saya ditunggu orang Jati Mekar. Jadi ibu hadirin sekalian, saya masih kesempatan ibu untuk mengisi pelajaran pada pagi yang berkah ini, insya Allah. Ibu ya, mari kita lihat doa yang biasa kita baca. Mari kita baca dulu sebentar bil barokah, karena menjadi doa pembuka hati kita untuk diisi dengan siraman-siraman. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri bima syarahta bihi sudura salihina min ibadika wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubas salihina min ibadika wahdi qalbi bima hadaita bihi qulubas salihina min ibadika wasaddid lisani bima sadatta bihi alsinatas salihina min ibadika
penyakit yang nempel mengotori hati kita. Makanya minta banget sama Allah, Ibu ya, Rabbi syrahli sadri. Ini doa kita dibaca, ditulis oleh ayahanda, saya sampaikan buat Ibu. Kenapa Bu? Kalau baginda Nabi memang sudah langsung dikasih oleh Allah, nggak pakai minta, nggak pakai minta Nabi mau. Kalau kita kan minta, Rabbi syrahli, ini kita lagi minta barusan. Betul. Tapi kalau baginda Nabi apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah ya, aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Jadi Allah langsung udah kasih aja kelapangan hati, kelegaan hati buat diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diminta. Tapi kalau yang kita temui ada Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah permintaan Nabi Allah Musa alaihi salam waktu beliau diperintah oleh Allah berjumpa dengan Raja Fir'aun. Biar hatinya lapang, biar ngomongnya lancar, jangan gagap. Bu, biar ngomongnya lancar, ketemu orang gedean. Orang gedean, tahu orang gedean? Nabi Allah Musa alaihissalam itu waktu ketemu disuruh sama Allah untuk berjumpa dengan Raja Fir'aun, dia siapin diri, ya Allah gimana nih ngomong orang gedean, ya. Jadi dia minta sama Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Nabi Allah Musa. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memang langsung dikasih oleh Allah kelapangan hati, nggak pakai minta, langsung dikasih oleh Allah. Hatinya lapang, hatinya lega. Masya kita nih Bu, belum dikasih kelapangan langsung. Makanya kudu rajin berdoa, kudu rajin minta kepada Allah kelapangan hati supaya hati kita lega dan lapang. Insya Allah. Mudah-mudahan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin sekalian, mari kita lihat kitab kita. Pelajaran sebulan sekali, selembar. Kapan habisnya romannya? Ya, ini kita masya Allah berkah, insya Allah. Ilmunya semakin banyak, ya Bu ya, karena satu-satu hadis saya sampaikan perlahan-lahan. Yang penting kan Ibu pahamnya. Buru-buru, cepet-cepet, nanti Ibu nggak begitu paham juga nggak enak. Halaman 16. Dari Ali bin Al-Jad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Mari bil barokah kita baca Fatihah buat pengarang kitab ini, buat penerjemahnya, buat yang menyampaikan ke tangan Ibu semua, dan mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat barokah kembali kepada beliau dan kembali juga kepada kita barokah ilmunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ali bin Aljab mengabarkan pada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan lagi kepada kami dari Habib bin Abi Sabit, ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma An Abdullah bin Amrin. Ini datangnya hadisnya dari Abdullah bin Amr. Ya. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada faqala ahayyun walidaka faqala na'am faqala fa fihima fajahid. Gak begitu panjang tapi kita baca dulu bil barokah tabarukan agar besok lisan kita jadi saksi di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada faqala ahayyun walidaka faqala na'am faqala fa fihima fajahid. Ini masih berkenaan tentang bakti sama kedua orang tua, bukan dalam kemaksiatan. Jadi tentang bakti ini masih akan beberapa halaman lagi, masih panjang tentang orang tua. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap Nabi dengan keinginan pengen berjihad, ikut perang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia diizinkan untuk mengikuti perang bersama Nabi, dia datang dulu sama Nabi untuk meminta, bertanya apa jawaban Nabi ketika dia datang menanyakan kepada beliau bahwa saya mendatangi Nabi untuk berjihad. Dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masya Allah, kedua orang tuamu masih hidup apa enggak? Itu jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama orang laki itu, masih ada orang tuanya. Nabi kemudian berkata, berjihadlah pada kedua orang tua. Ternyata kita bisa lihat hadis ini, Bu, ya, bahwa berjihad itu adalah juga menjadi sebuah perintah, ikut berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata Nabi malah jawab untuk memilih berjihadnya kepada kedua orang tua dibanding ikut berjihad bersama beliau. Di sini Ibu jadi tahu kedudukan orang tua itu luar biasa. Sampai dipilih oleh Nabi berjihad sama orang tuamu saja, karena orang tuanya masih ada. Makanya Bu, kita nih kadang-kadang sama orang tua kadang-kadang, ya, pergi kemana-mana jauh, ikut ziarah,
luar biasa. Pergi kata temannya Zara, udah ada. Ibunya dia kagak tengok sama sekali, dia jalan aja bring aja, pakai bring lagi jalan. Orang Jakarta bring aja jalan. Bundanya nggak ditengokin, nggak bilang, nggak ngomong. Kalau dia tahu dia ngomong paling dia jauh juga di ziarah ya. Dia mau ngomong macam-macam, dia takut anaknya mulutnya lemes. Aduh, udah kagak izin orang tua, mulut lemes komplit banget orang. Jangan ada yang begitu. Ibu ya, ada apa enggak yang begitu? Enggak ada ibu. Kalau ibu bilang ada, saya bilang ibu ngaku. Jadi kita ini kudu paham bu, di depan Nabi saja jihad loh, mau perang. Kalau orang perang kan bisa pulang bawa nama doang, bener ya? Ikut perang kan antara mati dan hidup. Kalau dia hidup bagus, seandainya mati syahid. Kan orang ikut perang begitu apa nanti ibu ya? Makanya orang semua pada semangat pengen membela agama, ikut di belakang daripada pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada orang nanya sama beliau, saya pengen berjihad, tapi Nabi bilang jihadlah kepada kedua orang. Masya Allah. Berarti suatu keistimewaan yang luar biasa, kedudukan daripada orang tua yang harus kita perjuangkan. Jadi kesimpulannya ibu dalam hadis ini, bakti sama kedua orang tua itu adalah jihad. Jihad juga. Makanya kata Nabi, berjihadlah kepada kedua orang. Makanya kita berarti dapat pahalanya banyak bu. Godaannya juga banyak. Kita berjuang untuk bakti orang tua, kudu sabar. Namanya orang berjihad. Ya ya, masa berjihad ketawa-ketawa dulu, giliran ketawa-ketawa dia mau orang tuanya. Giliran sudah capek gak mau ya. Namanya orang berjihad, berjuang. Ada harus sabarnya yang luar biasa orang tua kita. Dulu waktu kita masih bayi, gak bisa apa-apa, orang tua kita sabar apa enggak? Kalau kagak sabar dipintes kita. Kata orang Jakarta mending gue pintes aja dari kecil. Ini pakai bahasa Jakarta nih bu. Belaku-laku kita udah dewasa, belaku-laku banyak tingkah kita. Dulu kalau tahu dipintes. Tapi kan orang tua kita sayang sama kita, betul gak bu? Dia lagi baru banget nyuap, ternyata tuh bayi ngumpul di mana-mana. Masya Allah, nggak nafsu kalau kita pengen makan ya bu ya. Tapi orang tua kita mau diapain? Orang dia sayang sama kita. Coba sekarang orang tua kita mau sesuatu, kita baru nyuap, ada aja lagi nih. Nenek-nenek ada-ada aja. Iloh. Kita kebalik, kita lagi pengen nyuap sekarang. Dulu orang tua kita pengen nyuap. Sekarang kita nih yang udah sok banget, lagi banget nyuap. Orang tua kita nyuruh apa sesuatu, kata ibu apa baru banget mau nyuap, ada aja nenek-nenek. Dulu orang tua kita nggak ngomong apa-apaan, dilihatin aja, dikerjain aja. Saking betapa sayang orang tua kita kepada kita. Makanya bu, salah satu cara agar ibu tidak pernah luntur bakti yang orang tua, ingat perjuangan dari orang tua kita. Perjuangannya bukan lahirnya saja, batinnya. Orang tua
tidak semangat berjuang untuk bakti orang tua kita, kepada siapa kita pengen berjihad kalau tidak kepada orang tua kita? Emang sekarang ada yang ngajakin perang, Ibu? Kita tuntut ilmu begini juga jihad fisabilillah. Tuh, cakep banget. Di rumah bakti orang tua, keluar rumah tuntut ilmu jihad juga. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah janjikan buat kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita jihad dalam berbakti sama kedua orang tua, ini adalah nilai yang tertinggi di dalam agama kita. Sehingga sampai keinginan orang laki-laki itu untuk berjihad, Nabi malah memberikan jalan dia berjihad dengan kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi kalau ibu segan-segan, males-males pengen bakti orang tua, ibu ingat saya berjuang untuk berbakti sama orang tua. Jihad yang diberikan kesempatan oleh Allah. Insya Allah. Ibu di rumah punya orang tua yang udah tua, kebetulan dia pengennya ikutnya sama kita. Kan anak banyak, anak 12 pemain sepak bola kali. Tapi orang tua kita pengennya ikutnya sama kita aja, kagak ngerti, nggak mau ikut yang lain. Ada yang begitu? Alhamdulillah. Ketika itu ibu dapat, berarti Allah lagi kasih kesempatan. Ibu yang dipilih oleh Allah. Lihatnya begitu. Yang dipilih oleh Allah diri kita. Mesti lihatnya begitu. Jangan ya Allah kok jadi kebebanan, anaknya banyak, gampang, buah aja. Lemes banget, pengen nyedotin aja tuh. Kita sebagai anak, kalau orang tua kita memberikan kepada kita seperti ini, pengennya sama kita, pengennya demennya tinggal di rumah kita, ya Bu ya. Itu jadikan Allah itu lagi memberikan kepada kita kesempatan. Kan gak semuanya, buktinya dia maunya sama kita. Anak banyak, ada 8, yang dipilih diri saya. Syukuri dulu. Jangan itu pertama kali udah ngedumel, saya lagi kemarin ke dokter udah membuat, sekarang mungkin ngomong lagi dah. Gue capek dah, gue ribet. Lemes banget mulutnya. Jangan. Nanti ibu nyesel. Kenapa kok nyesel? Karena sesungguhnya ketika ibu kita pilih kita, itu Allah pilih buat diri kita kesempatan untuk nambah amal, nambah kebaikan, nambah pahala. Sebab dengan hadirnya orang tua kita di rumah kita, ibu jadi banyak belajar sabar. Betul gak Bu? Dapat lagi pahala sabar. Ketika ada orang tua kita di hadapan kita, Masya Allah, ibu dapat lagi tuh pahala ikhlas. Buat orang tua saya segala-galanya, belajar lagi ikhlas. Inilah kesempatan yang Allah kasih gak kepada yang lain, saudara ibu yang lain. Jadi lihatnya begitu. Jangan lihat malesnya, jangan lihat segennya, ya Bu. Ibu lihat Allah lagi kasih kesempatan hanya buat saya, nggak dikasih buat yang lain. Buktinya anaknya banyak, tapi orang tua kita pengennya sama kita. Alhamdulillah. Lihatnya dari sudut pandang seperti itu. Kenapa? Karena kalau ibu nggak lihat dari sudut pandang itu, pasti ibu yang ada ngelihatnya yang lain. Yang lain enak-enakan pergi jalan-jalan tuh, nggak ada emaknya, nggak diajak, emaknya berdua. Bu, Allah lagi kasih kita kesempatan, dipilih
jalan hidup kita. Hatta sampai orang tua kita berpulang, kita nih yang paling dekat sama orang tua, yang paling berkah hidupnya. Coba deh. Ini bukan kata-kata yang hanya menjadi kata-kata manis, tapi sudah dibuktikan oleh mereka-mereka yang di masa hayatnya sangat bakti sama kedua orang tua. Insya Allah. Kemudian ibu hadirin sekalian, yang dimaksudkan jihad dengan kedua orang tua, artinya nomor satu di situ ada perjuangan. Ya, ibu berjuang, yang sabar berjuang, ngadepin cerewetnya, misalkan. Namanya orang tua, ya bu ya, kan dia semakin tua semakin sensitif. Betul. Jadi ibu berjuang, penuh perjuangan untuk ngadepin orang tua kita, bakti pasti ada perjuangannya. Yang kedua, perlu jihad itu kepada orang tua adalah yang kedua, pengorbanan. Ada pengorbanan. Yang namanya kita bergaul sama orang tua kita pasti butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ibu, pengorbanan waktu, ya bu ya, sama orang tua pasti ada. Yang sekarang saya sampaikan bukan jihad ikut perang sama Nabi, karena Nabi gak kasih itu kepada orang laki yang tadi nanya, ya bu ya. Disuruh jihadlah kepada kedua orang. Yang pertama dibutuhkan adalah perjuangan. Jadi orang yang berjihad itu orang yang berjuang. Ibu lebih pagi bangunnya karena orang tuanya mandinya gak bisa air dingin. Berjuang gak tuh ibu? Biasanya leye-leye dulu weekend. Tapi karena orang tua ada di rumah gak bisa. Minumnya air hangat. Betul. Mandinya air hangat. Butuh perjuangan. Gak bisa memperjuangkan ibu pengen dapat pahala jihad. Yang kedua, pengorbanan. Harus ada yang dikorbanin, waktu dikorbanin buat orang tua. Harusnya ibu pergi kemana-mana, tapi orang tua saya lagi ada di rumah, lagi kurang sehat, pasti ibu pilih jagain orang tua. Betul gak bu? Itu pengorbanan loh. Apalagi punya teman CS bestie yang ngajakin jalan, kalau punya bestie. Punya bestie. Sama saya juga punya bestie. Demi banget bestie saya ketawakan. Jadi para sekalian, kita ini kadang-kadang punya orang tua di rumah, dia butuh kita ini perhatiannya. Betul gak bu? Kan
pengorbanan waktu di sini ada, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan diri kita. Jadi pengorbanan waktu banyak ini Bu. Ada waktu, ya, ada perhatian. Kita nggak perhatiin yang ini, perhatiin orang tua kita dulu. Nah itu kan Ibu harus mengorbankan ego. Ini ego nih Bu, kita semua punya. Gak ada yang gak punya ego. Cuma ada yang jadi manja, egonya dikasih makan terus. Jadi Ibu kalah dengan egonya. Makanya kita ini harus belajar bisa mengendalikan diri. Jadi yang kedua, pengorbanan waktu, pengorbanan diri, dan yang ketiga, pengendalian diri. Kenapa kok harus dikendaliin diri? Iyalah, Ibu kan punya keluarga, Ibu punya anak, Ibu punya suami. Bagaimana Ibu mengendalikan biar gak saling bersinggungan? Betul Ibu ya? Ntar kata yang di rumah malu mulu dipanggil usir itu malu. Makanya Ibu jelas sekalian, kita mau belajar mengendalikan diri. Ini gak gampang loh. Perlu kedewasaan berpikir, mindset untuk bisa mengendalikan diri. Ibu paham siapa diri kita, makanya kita bisa mengendalikan diri. Oh, saya sebagai seorang istri, ada suami saya pagi-pagi kudu bikin kopi, emang orangnya rada-rada manja dikit, kalau nggak mau dibikinin kagak minum dia. Ada suami yang nggak pakai dibikinin, bikin sendiri. Ada yang kagak mau. Ada yang begitu kagak mau, minta dibikinin aja. Ada, kan macam-macam lagunya. Kalau gitu berarti Ibu pagi-pagi bangunnya lebih pagi. Ibu mengendalikan dirinya biar bisa menempatkan diri. Itu belajar mengendalikan diri kita. Oh, saya punya tanggungan, punya suami, pagi-pagi harus siapin segala macam, tapi ada ibu saya juga harus. Nah, Ibu belajar mengendalikan diri. Yang mana yang dipegang, yang mana diurusin, berarti Ibu bangunnya lebih pagi lagi. Sebelum subuh, sekalian tahajud, amin. Jadi jangan ya Allah, udah punya orang tua di rumah, ada suami, bangunnya siangan, kapan perhatiin dia? Jadi pengendalian diri ini adalah bagaimana Ibu bisa menyesuaikan diri kita pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu. Ibu bisa pegang tugasnya masing-masing. Kenapa? Semuanya biar bisa kedapatan. Oh, suami bisa juga kita bikinin kopinya, ibunda kita juga bisa kita bikinin teh anaknya. Itu bisa-bisanya kita. Kenapa saya bilang bisa-bisanya kita? Kembali kepada kita, harus punya perjuangan, harus ada yang dikorbankan, baik waktu, baik tenaga kita itu ya. Namanya juga kita capek gak apa-apa buat orang tua kita. Dulu orang tua kita lebih capek sama kita. Jadi pengorbanan waktu, pengorbanan harus ada perhatian, ada tenaga yang harus kita korbankan. Jangan sedikit-sedikit merasa capek. Karena orang kalau cepat-cepat merasa capek itu kadang-kadang suka berpikirnya begini. Karena capek, mulutnya keluarnya gak enak, ngeluh, ngedumel. Itu biasanya efek dari capek. Betul gak Bu? Akhirnya mulutnya ngelantap kemana-mana. Kedengeran di kuping ibunda kita, jangan. Kalau ada, simpen di hati aja. Ya Allah, wajar namanya manusia ada capeknya. Gak mungkin gak capek kamu. Semua manusia
manusia ada capeknya. Ibu aja juga sampai rumah kan baru berasa capeknya. Ya Bu ya, saya juga begitu. Kalau udah sampai di rumah waktu asar udah mulai capek kan saya selonjoran. Kita ini pasti punya capek. Tetapi bagaimana kita mantesin diri capek itu jangan sampai melukai hati orang. Berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang dari apa yang harus kita perjuangkan, insya Allah. Karena ibu hadirin sekalian, bakti kepada orang tua itu adalah pengendalian diri bila mendapatkan hambatan dan tantangan. Tuh pengendalian diri. Pengendalian diri, bagaimana ibu menghadapi bila ada tantangan-tantangan orang tua ngambek. Ibu ya, orang tua itu kan jahat kita. Bagaimana nih ngadepin ibunda saya? Sedikit kelengkur, ngambek, kelengkur. Ibu tahu kelengkur? Sedikit ngomong salah, tersungkir. Bagaimana kalau kita lagi punya hambatan-hambatan begitu? Kan namanya bakti orang tua ya Bu ya. Bagaimana terjadi seperti itu? Ibu bisa mengendalikan diri sebaik-baiknya. Jaga emosinya. Biasanya ibu marah, tapi orang tua saya lagi nggak enak pikiran. Bagaimana ibu mengendalikan diri? Jangan sampai bablas ibu samain sama temen. Ibu ya, kita kadang-kadang kebanyakan bergaul sama temen, lupa sama orang tua kata kayak temennya. Ngomongnya, sifat, sikapnya jangan. Spesial buat orang tua kita yang terbaik, kaulan karimah. Bila ngomong omongan yang mulia. Bila berbicara yang paling baik, yang paling mulia. Itulah apapun yang kita rasakan, kita belajar mengendalikan diri kita. Itu namanya jihad. Jadi jangan dianggap ibu punya orang tua giliran jalan-jalan jadi ibu ikut. Kata ibunya, yuk kita jalan-jalan bareng kemana kek. Kebetulan ibunya kontrakannya mau banyak, gelapnya juga pada tebel. Kita sebagai anak legot aja, senengnya aja orang tua. Padahal orang tua kita itu bukan tempat kita meminta segalanya. Kalau kita udah dewasa, kita yang bisa memberikan dia segalanya. Dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita memberikan segalanya buat kita. Betul-betul. Sekarang kita harus berusaha. Bagaimana saya harus mampu memberikan segalanya buat orang tua saya. Amin. Itu niat kita. Sebab kan ada anakku kalau dari kecil dikolokin. Tahu dikolokin? Yang enak-enak aja dipanggil tuh anak. Gak ada susah-susahnya. Giliran orang tuanya istirahat. Giliran orang tuanya innalillahi. Kelabakan udah kayak kepiting panasan. Orang tuanya gak ada. Mesin ATM-nya. Maaf, udah minta maaf, udah kagak bisa dipencet lagi. Kelabakan itu anakku. Kenapa? Karena dulunya waktu orang tuanya masih ada dikolokin apa aja nggak pernah ditolak, nggak mendidik anaknya hidup mandiri. Ya Bu ya, ada waktu dikasih, ada waktunya enggak. Kayak main layangan, tarik ulur. Ya Bu ya, tarik ulur. Kan begitu Bu. Kalau ditarik aja nyungsep tuh layangan, nyungsep. Pertama singit dulu, singit. Kata ibu bisa main layangan kali. Singit tuh layangan, singit. Ya. Ibu tarik aja nggak pakai ulur, nyungsep. Layangan nungki.
diturutin semuanya. Akhirnya udah gede, udah dewasa, kagak mikir yang gak enak sama orang tuanya tinggal ngomong aja. Orang tua udah memberikan segalanya kepada kita. Sekarang kita niat, ya Allah, mudahkan saya berjihad buat orang tua saya. Amin. Mudahkan ya Allah, dengan rezeki yang Kau berikan aku bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau orang tua udah gak ada, ibu punya duit berapa ember juga gak bisa bahagiain orang tua. Kita hanya bisa ngasih sedekah jariah pahalanya buat orang tua kita. Itu juga kalau orang yang arti. Benar Bu? Itu kalau memang anak kita tinggalin anak yang saleh-salehah. Biasanya orang yang udah ketiban duit kayak gitu, ketiban. Bahasanya ketiban duit. Ya Pak, ketiban duit, lupa. Apalagi dulunya kita nggak pernah didik dia untuk tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bagus, mana yang enggak. Nggak bakal ingat sama orang tua. Padahal dulu orang tua memberikan segalanya buat kita. Jadi kita ini berjuang jihad di sini adalah bukan hanya memberikan perhatian, tapi kita bisa mengendalikan diri sebagai seorang anak bila ada hambatan-hambatan dalam kita berbakti kepadanya. Hambatannya orang tua kita ngambek, betul nggak Bu? Orang tua kita kurang sehat, itu kan bagaimana ibu bisa memerangi ego masing-masing dalam memberi kebaktian yang terbaik buat orang tua kita. Kemudian bila kita bisa memberikan kenikmatan buat orang tua kita, itu merupakan kesolehan yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan kedua orang. Bukan hanya orang tua kita saja yang bahagia hatinya melihat anaknya begitu perhatian berjuang jihad, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, redho dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Orang tua kita redho sama kita, insya Allah. Jadi bagaimanapun pentingnya kedudukan orang tua, terutama seorang ibu dalam batin kita, batin beliau sebagai manusia, bahwa kewajiban daripada jihad pun bisa akan kemudian setelah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah. Nabi memberikan keinginan untuk tidak berperang kepada orang yang nanya tadi, karena masih ada ibu yang bisa menggantikan kedudukan jihadnya. Makanya kalau ada hambatan-hambatan, anggap itu adalah menjadi ujiannya. Karena ibu bakti sama orang tua pahalanya besar. Pasti dong pahalanya besar, ujiannya juga besar. Makanya jihad di dalam bakti orang tua itu Masya Allah. Ibu tahu jihad artinya apa sih Bu? Sungguh-sungguh. Jahada yujahidu mujahadah wa jihadan. Jihad. Jahada yujahidu mujahadah wa jihadah.
Jihad artinya sungguh-sungguh. Di dalam berjihad kepada kedua orang tua artinya berjihad melawan hawa nafsu, melawan rayuan setan sehingga mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Itu maksud jihad kepada kedua orang. Berjihad sungguh-sungguh berjihad artinya sungguh-sungguh ya Bang. Melawan hawa nafsu, untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam mengharap ridho Allah. Itu orang yang jihad kepada orang tua adalah bagaimana dia berjihad melawan hawa nafsu. Karena ada aja bu nafsu setan bisikin, udah biarin aja orang tua lu udah tua ini lu tinggal aja pergi sama gua. Dia lagi gak enak badan, udah pergi aja udah ini kita jalan deh. Itu setan itu, tapi kayak orang setannya. Setan yang ngomong ngajakin begitu tuh orang tapi sebenarnya dia setan. Halo. Ya dia yang ngojok-ngojokin kita kan namanya 11-12 sama setan teman-temannya. Bagaimana kita berjuang melawan hawa nafsu dari rayuan setan tuh, hawa nafsu kan setan tuh, ya, sehingga mendapatkan keridhaan Allah. Pokoknya saya berjuang lawanin godaan-godaan itu, saya pengen dapat ridhonya Allah dengan jalan bakti sama kedua. Itu maksudnya jihad di dalam hadis yang sedang kita bahas hari ini. Jadi kalau kita pahami kesungguhan itu penting dalam hal apapun. Ibu kalau duduk ngaji di sini aja kan didapat pahala jihad. Karena orang menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, asal dengan asal tahu ngaji taklim, aku lagi pengen pergi ke tempat lain, roman-roman itu lagi sibuk. Nggak ngaji deh. Bulan depan ketemu lagi, ada hambatannya. Temen ngajakin ke sono ke sini, akhirnya ketemu maulid lagi bulan Desember. Namanya ngajinya sebulan setahun sekali. Kenapa? Kurang sungguh. Kalau sungguh-sungguh nggak ngaji nggak enak, nggak datang nggak enak, kayak ada yang kurang. Benar apa benar? Itu kita syukuri, alhamdulillah. Ada orang tuh kagak ngaji biasa aja. Kata temennya lo kagak ngaji, enggak. Emang gue lagi males aja. Enggak kenapa-napa, enggak, aku biasa aja. Kagak dapat manfaat, tapi ibu nggak ngerasa. Itu rugi orang yang kayak gitu. Kenapa? Sesungguhnya orang yang nambah ilmu, nambah petunjuk. Nabi bilang, manisdada ilman walam yasdad huda. Siapa orang yang bertambah ilmunya, maka dia tidak bertambah dalam dirinya petunjuk, maka orang itu jauh dari Allah. Makanya kita kalau kepengen dekat sama Allah, ilmunya tambah, kemudian ibu tambah daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau Nabi saja berusaha hari
kita menuntut ilmu memang harus ada kesungguhan, ada jihad, ada kesungguhan. Makanya di dalam hidup kita pun 3 yang harus ada. 3. Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muraqabah. Yang pertama, muhasabah. Ibu koreksi diri, introspeksi. Kapan introspeksinya? Sering-sering, jangan jarang-jarang introspeksi. Kalau bisa sabar habis tahajud malam. Introspeksi habis sholat tahajud, sambil berzikir ibu ingat, ya Allah, umur saya segini. Amal saya masih sedikit, ya Allah, dosa saya banyak. Ngitung diri, bukan ngitungin orang, bukan. Kan kalau siang ngitungin orang, tuh orang cakep banget tuh. Ya Bu ya, tuh orang begini. Lihat ya orang aja kalau siang, ya Bu ya. Tapi kalau jam 3 pagi, introspeksi. Yang paling cakep kata Ustazah Nuza, habis selesai sholat malam, habis tahajud, habis sholat hajat, habis sholat segala macam, duduk di atas sejadah, baca wirid, baca zikir, introspeksi. Ya Allah, anak saya udah pada gede-gede. Ya Allah, saya umurnya udah banyak, amal saya belum banyak, bekal saya belum banyak, ilmu saya belum banyak. Semuanya dikoreksi, insya Allah. Yang kedua, mujahadah, ada kesungguhan. Kalau udah tahu kekurangan kita, udah tahu banyak yang harus dibenahi, harus ada kesungguhan. Tekad, kalau begitu saya pengen benerin. Saya baca Quran saya masih melepetan. Udah introspeksi emang. Tapi jangan cuma introspeksi doang tanpa ada mujahadah, perjuangan yang sungguh-sungguh. Ya, perjuangan yang sungguh-sungguh. Udah tahu nih, udah introspeksi kan yang pertama. Sekarang yang kedua, mujahadah. Ibu harus punya berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang tadi kurang-kurang dibenerin. Tadi introspeksi saya belum bagus, baca Quran saya masih melepetan. Berarti mujahadahnya ibu dengan kesungguhan belajar, cari di mana ibu bisa baca, di mana ibu bisa memperbaiki, di mana ibu bisa jadi orang yang bisa baca Quran dengan baik. Perjuangan yang sungguh. Berarti ketaklimnya, ngajinya lebih rajin. Berarti di rumah sering lagi baca Quran. Karena waktu introspeksi saya ingat diri saya jarang banget baca Quran. Yang paling sering saya buka HP aja. Benar gak Bu? Nah, ketika introspeksi itu, di waktu mujahadahnya diperbaiki. Kalau itu saya baca Quran sebelah hari, HP-nya disomong. Jangan nempel. Ini kagak, ini Quran di depan mukanya HP. Bagaimana mau baca Quran yang enak? Ya, apalagi ini bunyi mulu, dikit-dikit. Jadi kita ini harus paham, ya, berjuang. Oh, saya sungguh-sungguh lawan nafsu, mujahadah. Ibu punya perjuangan. Yang terakhir, muraqabah.
keburukan, takut berbuat dosa, diawasi oleh Allah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Bu, kalau orang merasa diawasi kan ibu mau ngapa-ngapain pikir ya bu, mau ngomong ya Allah, Allah denger nih apa yang saya ngomongin, Allah tahu. Kalau gitu saya nggak jadinya ngomong yang nyakitin dia, karena ibu sudah sampai kepada muraqabah. Ini tingkatan yang top. Sebelum sampai muraqabah harus dari muhasabah dulu. Sering-sering hitung diri kita sendiri, dosa kita, amal kita hitung. Ya Allah, saya masih kurang banyak. Ya Allah, saya masih banyak yang dibenerin. Ya Allah, saya masih suka pelit. Ya Allah, saya masih suka males. Itu muhasabah. Nanti kalau udah tahu kejelekan kita bersungguh-sungguh berjuang. Mujahadah. Paham ya bu? Insya Allah. Jadi itulah yang saya sampaikan di hadapan ibu semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama ibu. Saya ada siapin kalender 2024. Jadi dari sekarang, bila ibu ingin membawa kalender tersebut, membelinya harganya 25.000 satu lembar, ada wajah saya. Kan ibu kalau kangen jadi gampang. Ya, ada foto saya di situ di kalender 2024. Bagi ibu yang ingin memiliki, silakan diedarkan. Karena nanti pasti ibu suka dapat kalender caleg. Saya kerja caleg bu. Insya Allah sampai kapanpun, ya. Saya pengennya mengabdi sama umat aja, ya kayak ayahanda, ya nggak ada caleg-calegan saya. Jadi ibu punya kalender saya pure, memang saya kepengen menjalin silaturahmi terus kepada ibu. Punya, kesitin aja siapa yang mau. Jadi buat sekalian, kecuali mungkin kalau yang tempat saya ngajar akan saya drop. Tempat saya ngajar di taklim itu biasanya saya drop 1 pak, 2 pak, 1 paknya 50 biji, 2 paknya 100. Tapi bagi yang tidak tempat saya mengajar, mereka biasanya pada beli masing-masing. Jadi buat sekalian, nanti pun pada bulan Maulid saya siapkan lagi kalendernya. Setelah saya sisakan buat jamaah yang saya ngajar sebulan sekali. Jadi bagi yang ngajar kayak di Sunter, saya ngajar sebulan sekali, nanti dia saya drop 2 pak ya ibu. Jadi nanti juga pas saya taklim juga bisa. Ya, jadi yang ibu merasa tidak berjumpa dengan saya di taklim bulanan, bisa dibeli di sini. Jazakumullah hasanah jazak. Kemudian buat sekalian, nanti saya ingin sampaikan Maulid kita tanggal 3 Desember. Bagi ibu yang banyak acara, dari sekarang jangan bikin acara tanggal 3. Kan ibu banyak acaranya nih, ya. Jadi dari sekarang saya ingin sampaikan ibu, 3 Desember jangan bikin acara pagi. Acaranya ke asapiyah aja, insya. Kemudian yang kedua, bagi ibu yang ingin memberikan sumbangan buat Maulid, saya persilahkan. Tapi saya tidak kasih ibu amplop, ibu punya amplop sendiri saja, ya. Jadi ibu mau bantuin saya bayar tenda, ibu mau bantuin saya bayar tukang masak, terserah. Jadi saya nggak biasa untuk memberikan angka buat ibu, tapi semua keikhlasan saja dari ibu. Ibu memberi, alhamdulillah. Kalau nggak memberi juga nggak apa-apa, doanya saja buat saya, biar saya dikasih rezeki yang luas, ya. Jadi dipersilakan bagi ibu yang ingin membantu jalannya nanti kesuksesan Maulid kita tanggal 3 Desember.
di aula sini. Ya, nanti saya pengen pasang tendanya lebih panjang lagi supaya para jamaah lebih leluasa duduk enak adem dengan tenda yang panjang. Ya, memang tenda itu tidak murah. Ya, itu yang tukang yang udah ngawinin tahu tuh masang tenda mahalnya. Ya, kebetulan saya belum punya mantu, jadi belum pernah ngawinin gitu. Jadi wajar sekalian, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezekinya agar kita semua yang hadir di maulid ini nanti kawan-kawan kita semua duduk dengan nyaman, insya Allah. Kemudian yang ketiga saya ingin nyampaikan sama ibu adalah saya bulan Februari insya Allah umroh. Jadi ibu yang pengen umroh bareng saya boleh, ya. Mungkin pengen bareng sama saya satu pesawat, ya. Umroh akan berangkat bulan Februari. Jadi kalau ibu mau silakan nge-WA kepada saya boleh, atau mendaftar ke meja depan juga boleh. Bulan Februari 2024. Jadi saya sempatnya di bulan itu. Karena bulan-bulan sekarang ini bulan-bulan saya nggak bisa kemana-mana Bu, ya. Jadi bulan-bulan repot. Jadi sempatnya kita berumroh. Mungkin ibu pengen berumroh bersama saya kapanpun, dari sekarang punya niat, insya Allah anak ibu apa siapa tuh ibunya sendiri juga boleh, ya. Bisa bareng-bareng tawaf sama saya, sa'i sama saya, terus ngopi sama saya, ya Bu ya. Karena perginya bareng sama saya berapa hari itu, ya, sekitar 10 hari bareng sama saya, masya Allah, ya. Jadi bagi ibu yang mau silakan di WA, di kitab itu ada WA saya, di kalender itu ada WA saya, silakan dipencet saja. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan. Ucapan terima kasih kembali kepada Majelis Taklim As-Sagirin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita bisa hadir sekalipun banyak orang mengadakan maulid di mana-mana, tapi alhamdulillah aula ini terisi juga penuh dengan ibu-ibu. Alhamdulillah. Jadi pada sekalian, inilah keberkahan aula pesantren Putri Asafiyah Jatiwaringin, karena memang betapa besar cita-cita ayahanda untuk membangun Asafiyah buat umat. Maka saya ingin melanjutkan daripada cita-cita ayahanda. Mudah-mudahan ibu doakan saya sehat, saya panjang umur, mendapatkan kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, agar bisa membagi apa yang saya miliki kepada ibu semua, sedikit ilmu, sedikit perjuangan yang saya berikan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan diridhoi kedua orang tua saya. Mudah-mudahan menjadi jariah buat ayahanda dan ibunda saya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah, karena banyak ibu-ibu yang pengen jumpa dengan saya, mengundang maulid tapi pakai WA doang. Sekarang zamannya tuh ya, pakai WA saja sama ustazah, tapi ada yang pengen jumpa. Ahlan wasahlan. Jadi saya persilakan di sini, karena kalau di rumah sutradara susah waktunya. Dia datang, saya belum datang. Jadi sinkronin waktunya susah. Jadi mendingan setelah selesai ini saya terima sedikit orang yang ketemu sama saya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah gampangin semua urusan kita, Allah mudahkan hajat kita, Allah berikan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadi anak yang saleh-salehah, rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat, yang
dosanya. Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah. Orang tua kita umurnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita mengucap istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa speaker. Nah, ininya mana? Kocok. Guru belum keluar guru ya? Yati, mana Yati? Sehat ya. Iya, tanggal 15 ya, insya Allah ya. Ya, keluarga Wahab kan? Ya. Salam ya. Ya. Sampai ketemu lagi bulan depan ya.
Sehat selalu. Aku ntar itu acar yang itu kalendernya kan ngacar.